Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Tasya Pilda Marbun dengan NIM 11S23042. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus praktikum studi yang pertama. Nah, di sini kita mulai dari matrix.java. Nah, jadi matrix.java ini dimulai dari pendeklarasian atributnya, yaitu dari line 1 sampai line ke 5. Nah, pada deklarasi atribut ini ada berupa elemen, di mana elemennya ini untuk sebuah array dua dimensi, yaitu integer kurung siku 2, yaitu digunakan untuk menyimpan si nilai-nilai dari si matriksnya dalam matriksnya itu. Kemudian setiap indeks kurang siku I dan J itu merepresentasikan elemen baris ke I dan ke J. Kemudian ada pendeklarasian atribut baris. Jadi di mana atribut baris ini adalah jumlah baris di matriks yang dimana nanti nilainya itu akan menentukan ukuran pertama atau outer dimension dari array si dua dimensi. Kemudian ada atribut kolom, di mana atribut kolom ini untuk jumlah kolom matriks. Sama nanti nilainya itu untuk menentukan ukuran kedua atau inner dimension dari array dua dimensi. Kemudian atribut yang terakhir adalah atribut name, di mana itu adalah atribut sebuah string untuk memberikan identitas unik bagi setiap matriks. Jadi nanti berguna untuk saat menampilkan matriks atau membedakan matriks satu dengan yang lain. Kemudian masuklah kita kepada bagian konstruktor, yaitu dari line ke-7 sampai line ke-12. Nah, tujuan dari konstruktor itu untuk digunakan sebagai pembuat objek matriks baru. Nah, konstruktor di sini adalah ada yang pertama itu untuk menerima. Jadi di mana jumlah baris dan kolom dan eh, si name menerima si jumlah baris kolom dan name. Kemudian yang kedua itu melakukan penginisialisasian, di mana atribut elemen dengan array dua dimensi sesuai ukuran baris diberikan di new integer baris dan kolom, yaitu pada line ke-10. Kemudian nama matriksnya itu diberi nama dengan parameter name. Jadi kemudian ada logikanya itu di mana logikanya menggunakan this, di mana this itu untuk membedakan parameter dengan atribut kelas. Jadi di new integer baris kurung siku baris kolom ini itu adalah untuk memastikan bahwa setiap si elemen array-nya itu diinisialisasikan ke nol secara default. Kemudian masuklah kita kepada metode set elemen, yaitu pada line ke-14 dan line ke-15. Nah, metode set elemen ini bertujuan untuk mengubah atau mengatur nilai elemen tertentu pada matriks. Kemudian logikanya itu di mana parameter baris pertama ini parameter baris pertama dan kolom pertama itu adalah untuk posisi indeks elemen yang ingin diubah. Kemudian parameter nilai ini adalah nilai yang baru yang akan dimasukkan pada indeks tersebut. Kemudian operasinya ada operasi elemen baris satu kolom satu sama dengan nilai itu langsung mengganti nilai pada posisi si baris kurung siku baris satu dan kolom satu. Nanti contohnya itu jika ada matriks 2 kali 2 bernama A. Kemudian masuklah kita ke metode get element pada line ke-18 dan ke-19. Jadi tujuan metode ini itu untuk mengambil nilai elemen pada posisi tertentu di dalam sebuah matriks. Nah, logikanya itu di mana itu nanti mengembalikan si nilai pada indeks baris satu dan integer kolom ini dari si array elemennya. Jadi contohnya nanti jika ada matriks 2 kali 2 dengan nilai elemen kurung siku 1,2 dan 3,4. Kemudian masuklah kita lagi kepada metode display atau daripada line ke-22 sampai line ke-30. Nah, tujuan si metode ini itu untuk menampilkan matriks dalam format yang rapi dan lebih rapi di konsol. Nah, prosesnya itu yang pertama nanti dicetak dulu nama matriks terlebih dahulu, yaitu pada si line ke-23. Itu ada matriks di plus name. Jadi, kemudian itu dilakukan iterasi elemen matriks menggunakan for loop, menggunakan dua looping, yaitu uh, loop pertama itu I untuk baris, kemudian loop kedua itu J untuk si kolomnya. Kemudian yang ketiga itu setiap elemen di baris yang sama ditampilkan dalam satu baris. Kemudian yang keempat itu ditambahkan baris baru yaitu menggunakan sistem outprint itu setelah mencetak semua baris tersebut. Kemudian ada metode add, di mana metode ini dari
line ke-32 sampai line ke-45. Nah, tujuan dari metode ini untuk menjumlahkan si dua matriks itu. Jadi, logikanya itu yang pertama itu dari mulai si validasi ukuran. Nah, jika jumlah baris atau kolom matriks dis itu tidak sama dengan matriks B, maka penjumlahan itu tidak dilakukan. Kemudian dilakukanlah penjumlahan elemen. Jadi setiap elemen matriks itu dijumlahkan dengan eh, jadi setiap matriks itu dijumlahkan dengan C kurung siku I dan kurung siku J sama dengan A kurung siku I kurung siku J plus B kurung siku I kurung siku J. Jadi hasilnya itu nanti disimpan di dalam disimpan kembali nanti ke dalam si matriks disknya itu. Kemudian masuklah kita ke metode subtract. Metode subtract dari line ke 47 sampai 59. Nah, metode ini bertujuan untuk mengurangi si matriks B dari si matriks X. Dan metode yang terakhir yaitu ada metode matriks multiply. Jadi itu dari line ke-61 sampai ke line ke-80. Jadi tujuan dari si metode ini itu untuk mengalihkan si matriks disk dengan si B. Jadi prosesnya itu yang pertama itu adalah validasi ukuran. Di mana si yang pertama itu kolom matriks pertama atau disk kolom eh, disk kolom nanti itu harus sama dengan baris matriks kedua atau B sama dengan baris. Kemudian si apanya itu dilakukan nanti pengiterasian di mana loop I itu untuk baris matriks hasil, kemudian loop J itu untuk yang ini loop J itu untuk kolom matriks hasil, kemudian loop K ini untuk perhitungan si elemen dari matriks pertama dan kedua. Nah, dengan metode penelitian tadi, program ini akan memberikan sebuah fungsi dasar manipulasi matriks yang efisien dan cukup lengkap untuk operasi dasar. Kemudian lanjutlah kita kepada matriks Java. Nah, matriks F.Java ini. Nah, di matriks F.Java ini dimulai dari pendeklarasian paket dan import. Di mana ini pada line pertama dan kedua. Jadi, line pertama ini import java.autel.release itu mengimpor kelas release untuk membuat dan mengelola daftar si matriks secara dinamis. Jadi release itu secara fleksibel karena ukurannya sangat fleksibel karena ukurannya itu dapat berubah sesuai kebutuhan. Kemudian yang lain kedua itu adalah untuk mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari si pengguna seperti jumlah matriks, nama matriks, ukuran matriks, dan elemen-elemen matriks. Kemudian masuklah kita kepada pendeklarasian kelas dan metode main. Itu pada line keempat dan kelima. Nah, public class matrix app ini itu adalah nama kelas utama program yang berfungsi sebagai aplikasi pengelola matrix. Dan kelas itu berinteraksi langsung dengan pengguna melalui input atau output konsol. Dan public static void ini lebih static void string arg itulah metode utama yang akan dieksekusi ketika program itu dijalankan dan bertanggung jawab untuk membaca input pengguna, membuat objek matriks dan melakukan operasi pada matriks. Kemudian masuklah kita kepada pendeklarasian scanner dan release, yaitu pada line ke-6 dan ke-7. Nah, scanner ini itu digunakan untuk membaca input dari pengguna, di mana nanti scanner itu akan menangkap berbagai tipe data seperti string atau nama matriks dan integer atau ukuran si matriksnya itu dan elemen-elemen matriksnya. Kemudian release matrix ini yang line ke-7 itu adalah sebuah daftar dinamis untuk menyimpan objek-objek matriks yang dibuat si pengguna. Nah, itu nanti setiap elemennya itu dalam daftar itu adalah sebuah objek matriks. Kemudian masuklah kita ke membaca jumlah matriks atau integer jumlah sama dengan scanner.integer. Nah, integer jumlah itu untuk membaca jumlah matriks yang ingin dibuat si pengguna. Nah, nilai itu menentukan berapa kali program akan mengulangi proses pembuatan matriks. Kemudian masuklah kita kepada pembuatan matriks secara dinamis, yaitu dari line ke-11 sampai line ke-14. Nah, maksudnya dari line ke-11 sampai line
ke-24. Jadi tujuan bloknya itu untuk membuat sejumlah matriks berdasarkan input pengguna. Jadi setiap matriksnya itu memiliki nama ukuran, yaitu baris kali kolom, dan elemen-elemen yang ingin diinisialisasi oleh si pengguna nantinya. Jadi ada pun langkah-langkahnya itu, yang pertama itu adalah melakukan looping for ini. Jadi itu untuk mengulang proses pembuatan matriks sebanyak jumlah yang telah dimasukkan si penggunanya. Kemudian dilakukan nanti untuk membaca nama dan ukuran matriks. Jadi line ke-12 ini itu untuk membaca nama matriks. Kemudian dilanjutlah kepada line ke-14, 13 itu untuk membaca ukuran baris dan kolom. Ini line 13 dan 14. Itu untuk membaca si ukuran si baris dan kolom nantinya. Kemudian lanjutlah kepada pembuatan objek matriksnya itu. Itu pada line ke-16 itu nanti untuk membuat objek matriks berdasarkan nama dan ukuran yang diberikan. Kemudian yang keempat itu dilakukanlah inisialisasi elemen matriks. Jadi ada dua looping for yang bertingkat membaca nilai elemen matriks satu persatu berdasarkan ukuran matriks. Jadi ukuran matriksnya itu baris kali kolom. Di mana matriks yang lain pada line ke-20, di mana itu untuk menyimpan si nilai elemen pada indeks J dan K. Kemudian dilakukan nanti penambahan matriks ke array list pada line ke-23. Nah, line ke-23 ini untuk menyimpan objek matriks ke dalam daftar si matrices. Kemudian yang ketiga itu dilakukan nanti penampilan matriks untuk menampilkan matriks berdasarkan pilihan. Itu pada line ke-28 sampai line ke-36. Nah, penjelasannya itu untuklah itu untuk membaca pilihan matriks. Jadi, integer yang ke line ke-28 itu untuk berguna membaca si indeks matriks yang ingin ditampilkan. Lalu ditampilkanlah matriks pada line ke-31. Itu untuk mengambil objek matriks berdasarkan si indeks target 1 kurang 1. Karena indeks itu dimulai dari 0. Kemudian dan menampilkan isi matriks menggunakan metode display. Kemudian dilakukanlah penanganan ke kesalahan. Jadi kesalahan itu jika indeks itu nanti yang dimasukkan melebihi jumlah, maka matriks jumlah yang ada, maka itu akan terjadi index out ini yang ada di line ke-30, index out of bound exception. Kemudian solusinya itu nanti jika ada nanti tangkap kesalahan itu menggunakan si try catch. Jadi itu nanti untuk memberikan pesan kepada pengguna bahwa matriks itu tidak tersedia. Kemudian dilakukanlah operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan ini nah, jadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan ini, itu adalah untuk penjumlahan, itu pada line ke-55 dan line ke-59. Itu adalah untuk penjumlahan. Dan line ke-63 dan 69 itu untuk pengurangan. Jadi penjumlahan itu menggunakan metode add. Jadi si penjumlahannya menggunakan metode add, di mana dari si kelas matriks. Nah, jadi jika ukuran matriks itu cocok, hasilnya itu akan ditampilkan. Dan pengurangannya itu menggunakan metode subtract. Pengurangannya menggunakan metode subtract. Kemudian, masuklah kita kepada perkalian matriks. Ini, kalau kita kepada perkalian si matriksnya. Jadi, proses dalam si perkalian matriksnya itu dimulai dari yang pertama, validasi ukuran matriks. Yaitu kolom matriks pertama harus sama dengan si baris matriks kedua. Itu menggunakan metode multiply, yang ini multiply. Jadi, metode itu nanti untuk menghasilkan matriks baru sebagai hasil
perkalian. Dan yang ketiga itu nanti itu akan menampilkan hasil perkalian nanti jika valid. Jadi, kesimpulan dari si program ini itu untuk membuat dan menyimpan matriks dan menampilkan isi matriks dan berdasarkan pilihan si pengguna, melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks, serta penanganan kesalahan input menggunakan si trackage itu. Nah, kita coba untuk menjalankan si outputnya. Nah, dimulai dari uh, kita compile dulu. Lalu kita run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan angka, masukkan inputan. Nah, contohnya itu kita mulai dari kita masukkan inputan satu, kemudian A, kemudian dua, dua. Nah, artinya itu, tadi yang inputan yang pertama itu adalah menandakan bahwa itu adalah matriks yang pertama. Dengan judulnya adalah A. Nah, ini terserah kita mau buat apa. Dan kemudian ukuran matriks itu 2 kali 2. Kemudian setelah seperti ini, nanti kita diminta untuk memasukkan elemen matriks ukuran 2 kali 2. Contohnya itu kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, kita panggil lagi matriks itu tadi kan matriks pertama. Kita masukkan lagi angka 1. Nah, dikeluarkanlah ukuran yaitu matriks pertama dengan matriks judul ke A. Jadi kan judulnya A. Jadi keluarlah hasil matriksnya seperti ini. Kemudian eh, kemudian kita kan lagi 1. Nah, ketika kita panggil lagi si matriks pertama itu, nah ini akan menghasilkan output atau varian itu untuk si hasil penjumlahan dan hasil si pengurangannya. Dan kita masukkan ke situ. Nah, ketika kita masukkan lagi satu, maka akan mengeluarkan lagi hasil si perkaliannya dan si perkalian itunya. Jadi demikian pemaparan dari hasil praktikum pertama yang bisa saya lakukan. Jika dalam pemaparannya masih banyak yang kesalahan, saya harap Bapak dapat memberikan feedback agar saya dapat memperbaikinya di praktikum selanjutnya. Terima kasih.